sih. Nah kalian mau lihat gambar PPT kayak gini gambarnya atau mau lihat atlas? Nah Baru ya? oh ini Baru kan belum pernah oh ini mau pakai ini. Oh yaudah, ngajarin. Bingung deh. oke pakai ini ya. Nah jadi kalau vaskularisasi dari otak itu kan kemarin aku ngomong terus ini ya apa sirkulus arteriosus widisi. Nah sebenarnya dia tuh apa dan fungsinya tuh apa? Apa? Fungsinya tuh apa? Kan dia tuh kayak Kalau misalnya ada yang kesumbat satu, nanti itu masih lancar gitu. oke benar. Jadi gini, sirkulus arteriosus itu kayak rangkaian arteri. Dia tuh kayak nyambung. Bentuknya tuh jadi kayak lingkaran. Nah fungsinya dia itu tuh kayak backup temennya. Jadi kalau misalnya gini, ada satu arteri rangkaiannya itu kesumbat. Kesumbat itu kan iskemik ya. Iskemik itu maksudnya tuh darah itu kan kalau kesumbat darah nggak bisa lewat. Darah nggak bisa lewat berarti setelahnya tuh kan nggak dapat darah yang mengangkut oksigen. Nah struktur itu bisa kekurangan oksigen, bisa iskemik tuh habis itu kayak bisa jadi jantungnya mati kayak gitu. Nah si sirkulus ini itu fungsinya tuh buat backup jangan sampai ada yang kesumbat. Jadi kalau misalnya ada yang kesumbat dia masih punya jalan pintas buat masuk kayak gitu. Nah ini fungsinya. Nah sekarang ada arterinya. Arterinya tuh ada 5 utama yang di sirkulus arteriosus ada apa aja? Oke, jadi kalau utamanya ya, kalau mau dari asalnya atau dari arterinya langsung? Oke, asalnya. Asalnya ini kan ada 2 arteri di kanan kiri. Namanya arteri apa? Arteri vertebralis mana Mbak? Ini atas siapa? Iya, ini arteri vertebralis. Dia tuh sebenarnya ada kanan kiri kan. Dia ada kanan kiri nih, kanan kiri. Kanan kiri, habis itu dia tuh menyatu. Jadi di atas namanya arteri basilaris. Nah, tapi di sini udah nggak ada arteri basilarisnya. Cuma sampai arteri vertebral. Nah, dari arteri basilaris ini dia tuh bakal berlanjut ke yang namanya apa? Arteri apa ini? Bentar. Cerebri yang posterior. Ini ya, biru-biru ini kelihatan kan basilaris nih. Habis itu ini yang cerebri yang posterior. Nah, habis itu ada juga arteri cerebri yang media. Yang media tuh ini. Nah, ini. Ini arteri cerebri media. Ini media, ini yang posterior. Oke? Media, posterior. Nah, media sama posterior dihubungkannya oleh apa? Komunikans yang posterior. Nah, arteri komunikasinya itu ini loh. Ini kan posterior ya, ini media. Nah, ini arteri komunikasinya. Jadi dia itu sangat kecil, tapi menghubungkan si yang media sama posterior tadi. Nah, ini arteri komunikasi yang posterior. Nah, habis itu ada arteri cerebri yang anterior. Nah, ini ya, arteri cerebri yang anterior kan ini. 2 ini kan. Nah, 2 ini ada kanan ada kiri. Dia itu disambungkan oleh komunikasi yang anterior. Ini komunikasi anterior tuh ini kecil juga. Jadi arteri komunikasi sebenarnya itu kecil kalau dibandingin arteri cerebrinya. Oke? Nah, sekarang oh iya, ini tuh letaknya tuh di sini loh. Ini kan otak ya di depan. Habis itu udah enggak. Oh. Oke? Jadi sekitaran sini. Nah, kalau misalnya kalian lihat dari bawah tuh sekitaran di sini. Di sininya, pokoknya nempel di sini. Itu sirkulus arteriosus. Jadi kayak nempelnya di sebelah, aduh nggak nyampe sini. Jadi di sini, di basis krani ininya. Terus lanjut ke venanya. Nah, venanya ini mending pakai ini sih. Kita lihat gambar dulunya ya. Nah, ini kalau buat venanya itu jadi dia tuh jalannya tuh awalnya tuh dari tengah, habis itu dia tuh bertemu di sini. Bentar, apa ini sih? Sorry. Maaf, udah absen semua. Oke. Jadi kayak dia tuh dari tengah, habis itu dia tuh kayak bakal bertemu di apa nih namanya?
tengah kan, tengah belakang conference itu. Nah habis itu dia tuh bakal ke arah samping. Nah dia tuh ke samping, jadi tengah ke belakang. Habis itu dia tuh ke samping, ke lateral. Habis itu dia turun ke vena apa namanya? Sigmoid. Bukan. Langsung aja, langsung Jugularis ke interna. Bukan. jugularis Internal. jugularis interna. Jugularis interna kan nggak ada. Nih, pakai ini aja. Berisik ini banget suaranya. Vena jugularis interna tuh ini, kelihatan nggak? Ini kan di samping nih. Ini kan dari sinus transversus ke sinus sigmoid, habis itu dia lanjut ke jugularis interna. Jadi kayak dari belakang ke samping turun. Nah tadi ada yang bilang BS. Nah apa itu? Bulbus superior vena jugularis interna. Cuma ini di atlas pun nggak kelihatan bulbus superiornya mana. Paling sekitaran sini sih bulbus superior tuh. Nggak ada yang bilang kan ini kayak. Berarti ini membantu lagi sana. Iya nggak ada. Tuh tapi langsung aja bilang vena jugularis interna gitu biasanya nggak apa-apa sih. Jangan tanya BSPJI-nya. Oke. Terus lanjut ke tractus pyramidalis extra pyramidalis. Nah sekarang aku tanya, tractus tuh artinya tuh apa? Badan. Kumpulan. Kumpulan apa? Tadi kan Iya. Jadi gini. Di sistem saraf pusat atau di CNS tuh konsep itu kayak kumpulan kabel-kabel yang fungsinya tuh sama, terus habis itu diikat jadi satu di main spin. Gampangannya gitu. Nah, habis itu nanti keluarnya di otak. Kayak dia nyebar lagi di otak. Nah, misalnya gini, gimana ya? Aku jelasinnya tuh, aku pusing banget. Jadi di main spin itu tuh ada kumpulan kabel-kabel yang fungsinya tuh beda-beda. Nah, ada yang fungsinya tuh buat suhu, ada yang fungsinya tuh buat nyeri, ada yang fungsinya tuh buat proprioceptif. Proprioceptif itu apa ya? Kayak posisi, buat ngatur posisi. Nah, itu dari kumpulan serabut yang beda-beda itu tuh kayak diikat jadi satu di match spin. Nah, makanya kalau match spin kalau misalnya di atlas itu tuh kayak ada apa ya? Ada buletan-buletan. Pokoknya tuh kayak ini tuh bagian ini tuh apa, bagian ini apa itu. Tapi tadi tak cari di dalam ternyata nggak ada. Itu biasanya di blok klinis sih. Karena habis itu tractus itu ada yang piramidalis. Jadi di dalamnya piramis, ada di luarnya piramis. Kalau di dalam namanya tractus piramidalis, kalau di luarnya namanya tractus extra piramidalis. Nah, sekarang kita ngomongin yang tractus piramidalis. Nah, tractus piramidalis ini tuh arahnya tuh dari atas ke bawah. Jadi kortikospinal. Oke? Nah, dia itu saat melewati nih, dibaca ya. Saat melewati decussatio piramidalis, terdapat serabut yang menyilang ke arah kontralateral, namanya tractus corticospinalis lateralis. Jadi gini, kalau misalnya dia nggak menyilang, kalau misalnya awalnya dari atas dia tuh kiri, dia tuh sampai bawah, kan turun sampai matchpin tuh, dia tetap kiri. Sedangkan kalau misalnya dia menyilang, misalnya dia dari awalnya kiri, dia menyilang jadi kanan, jadi dibalik gitu. Nah, kalau misalnya extra piramidalis itu fungsinya nih kalau di sini kan katanya buat menunjang ya. Nah, ini sebenarnya tractus extra piramidalis ini tuh efeknya tuh akan sangat terlihat kalau misalnya kelebihan obat antipsikotik. Obat antipsikotik tuh kalian tahu skizofrenia nggak? Nah, itu obatnya namanya obat antipsikotik karena itu gejala psikosis kan. Nah, kalau kebanyakan obatnya ada yang namanya efek extra piramidalis. Efeknya tuh biasanya tuh kayak tremor, habis itu kayak ada demamnya juga, terus habis itu biasanya tuh kayak ngecas, ngiler kayak gitu loh. Nah, itu namanya efek extra piramidalis. Tapi ini kalau misalnya secara neuroanatominya ini aku bingung jelasinnya gimana karena mending dilihat secara klinis aja gitu loh. Nah, terus habis itu, nah ini yang penting. Ini dulu aku 2.3 nggak diajarin, sama aslefnya nggak ditekenin, tapi ternyata 5.2 ditanyain banget. Jadi gini, kita ngomongin tentang motorik. Motorik itu di Brodmann area berapa? 4 sama 6. 4 sama 6. Brodmann kan berarti ada di sini ya. Nah, ini kan kalau CNS itu kan ada otak, ada tronkos, pendula spinalis. Kalau dari pendula spinalis kan serabut saraf
Oke. Nah, di sini tuh ada dua garis, ada garis hijau sama garis biru. Garis hijau itu namanya upper motor neuron, kalau garis biru itu lower motor neuron. Nah, kalian kuliah diajarin UMN elemen enggak? Sempat diajarin enggak? Muhammadiyah itu kemarin. Diajarin. Oke, Ya, mereka berarti kalian udah tahu lah ya, udah pernah dengar. Jadi gini, ini otak berlanjut ke match pin. Nah, di match pin itu kan banyak segmennya tuh. Misalnya aku ambil segmen C5, misalnya di sini ya, C5. Kalau misalnya aku potong C5, adalah spinalisnya, aku dapat gambaran kayak gini. Oke, kalian di situ kan di sini. Nah, kornu anterior yang mana, posterior yang mana? Anterior yang bawah, posterior yang atas. Oke, anterior yang bawah, posterior yang atas. Kalau yang fungsinya motorik itu yang anterior atau posterior? Anterior. Oke. Jadi kalau upper itu kan atas ya. Saya tak liatin catat gue. Kalau upper itu kan atas ya. Jadi upper motor neuron tuh fungsinya tuh kayak bosnya gitu, kayak atasannya. Dia tuh yang nyuruh bawahannya. Siapa bawahannya? LMN. LMN tuh ini mulai dari kornu anterior keluar sampai neuromuscular junction, sampai ototnya itu tuh LMN. Sedangkan dari otak sampai selanjutnya kornu anterior itu namanya UMM. Ya bentar, kita liatin. Bentar ya, bukain dulu. Nih, ini bedain UMN sama LMN yang. Jadi kalau UMN itu bosnya, kalau LMN itu pekerjanya. Nih batasnya tuh ini, kalian harus tahu batasnya pandana, nervus cranialis, batas anterior nukleusnya. Tapi nih, jadi batasnya tuh ada di kornu anteriornya. Jadi misalnya gini, kornu anterior tuh kan ini ya. Kalau misalnya ada lesi itu kayak kepotong gitu ya, jalur sarafnya